Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Maha Sempurna. Pada kesempatan yang baik ini, kami berkumpul di tengah-tengah ibadah ini. Engkau hadir, Engkau melawat setiap pribadi, lepas pribadi umat-umatmu kekasih-kekasih yang menghadap di hadapanmu. Dan saat ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau memilih bangsa dan negara Indonesia untuk Kau berkati, untuk Kau sertai, untuk Kau jaga setiap saat, untuk Kau pakai menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Urapi kami hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkat-berkat yang terbaik dari surga dilimpahkan untuk seluruh kekasih-kekasih-Mu, untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Berbicara Engkau ya Allah, berbicara Engkau kepada kekasih-kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita bersama-sama menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Berkat rohani maupun jasmani Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tema yang saya sampaikan saat ini dipilih oleh Allah. Jadi temanya dipilih oleh Allah. Ini sesi pertama. Roma pasal 8 ayat 33. Dalam suratan Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Terima kasih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini jelas sekali mengatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Saudara percaya dipilih oleh Allah? Saudara percaya sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah? Kalau dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 kita baca dulu. Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Terus, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. ini firman Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, bukan kamu yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kamu. Amin. Ayat ini yakini bukan kamu itu yang memilih untuk mengiring Kristus Yesus, tetapi Yesus Kristus itu yang memilih kamu untuk menjadi kekasihnya, untuk dikasihi, untuk diberkati, untuk menjadi alatnya. Ini ayat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 ini.
Yesus Kristus yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, berarti menabur, sehingga ada buah. Yang ditabur itu apa? Di situ dikatakan, kasihilah seorang kan yang lain. Jadi dipilih, dikasih oleh Allah dan mengasihi sesama. Kita kembali lagi pada Roma pasal 8. Roma 8 ini mengatakan bahwa kita ini orang yang dipilih oleh Allah. Setelah dipilih, dia katakan, dia membenarkan hidup kita. Kita ini dibenarkan oleh Allah. Jadi dosa-dosa dihapuskan. Kristus Yesus yang telah mati ini untuk membenarkan kita. Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Setelah kita ini dibenarkan oleh Allah, kalau ada yang menggugat, kalau setan itu menggugat, karena orang yang berdosa itu diklaim itu menjadi miliknya setan, menjadi budaknya setan. Jadi kalau ada orang yang mau datang kepada Allah, mau menyembah Allah, setan itu menuduh, setan itu mengusik, setan itu menabur roh keraguan. Aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa, aku ini orang bersalah, aku ini banyak dosanya. Kalau ada gugatan seperti itu, intimidasi seperti itu, Kristus yang membela kita di hadapan Allah, dia itu duduk di sebelah tahtanya dia. Jadi posisi Kristus sekarang ini di sana menjadi imam besar, menjadi imam besar, belum duduk sepenuhnya di tahtanya. Kalau setan itu menuduh, mengusik kita, katakan, oleh kuasa darah Yesus Kristus, aku telah dibenarkan. Saudara percaya telah dibenarkan oleh Allah? Oleh darah Yesus Kristus kita dibenarkan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada yang berani menghukum. Sudah ada tanda darah Yesus Kristus. Kita dibenarkan, kita dibebaskan dari hukuman kekal itu. Oleh karena kasih Allah yang Maha Besar, kasih Allah Bapa itu. Setelah kita dipilih, dibenarkan, kita akan membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 mulai sampai 14. Karena itu, ya, silakan. sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, ayat ini saya berhenti di situ dulu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ini orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan,
dan dikasih setelah dikuduskan oleh Allah, oleh darah Yesus Kristus itu kita dikuduskan, disucikan, dosa-dosa dihapus. Yesaya pasal yang ke-1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau Tuhan menghapus dosa itu sampai bersih, tidak diungkit-ungkit lagi, akhirnya setelah dikuduskan, Allah itu mengasihi kita. Kita ini menjadi kekasihnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menjadi mempelai pria surgawi. Jadi di saat nanti kedatangan yang kedua kali itu, dia sebagai mempelai pria surgawi. Kita orang yang percaya itu menjadi kekasihnya, mempelai wanita surgawi. Jadi dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena itu terus, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini pelajaran yang sangat bagus. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ampuni sesamaku. Jangan menyimpan dendam, rasanya kepengen membalas, tidak mau melupakan kesalahan sesamanya. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26, kalau kamu mau berdoa, ingat sesamamu yang menyakitkan hatimu, mengecewakan hidupmu, ampuni dahulu sebelum kamu berdoa. Ampuni dia. Ayat 26 katakan, kalau kamu berkeras hati tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi manfaat pengampunan itu mengalirkan berkat dari surga dalam diri kita. Jadi hati ini bersih, kembali bersih. Tadi kan sudah dikuduskan dan dikasihi. Manusia itu darah dan daging, jatuh bangun dalam dosa. Tidak ada orang yang mulus, tidak ada dosa, tidak ada yang tidak jatuh dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Kalau itu sadar salah, cepat minta ampun, cepat berdamai. Amin. Jadi taruh belas kasihan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ayat ini saya bacakan lagi berkali-kali, di sini dibaca karena ini penting. Sebetulnya seluruh Kolose ini, kitab Kolose, suratan Kolose ini secara keseluruhan terkena mesbah dupa. Tapi untuk mengikat itu adalah kasih Kristus, darah Yesus Kristus. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini pekerjaan yang sangat besar, yang sangat agung akhir zaman adalah
mempersatukan organisme tubuh Kristus yang esa. Dari berbagai-bagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa dipersatukan, disempurnakan menjadi organisme tubuh Kristus yang esa. Dikatakan sempurna, menyempurnakan. Kapan tubuh Kristus itu bisa sempurna? Kalau nanti gereja bangsa kafir, ada yang mengatakan goyim, itu menyatu dengan gereja bangsa Israel. Berarti di situ nanti akan terjadi kegerakan yang besar untuk menjangkau bangsa pilihan Allah. Sebab itu dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya. Indonesia dipilih oleh Allah, dipakai oleh Allah nanti. Dipilih pertama untuk diselamatkan. Yesaya pasal 46. 3 sesi saya sampaikan mengenai berkat untuk Indonesia. Orang-orang pilihan dari Indonesia itu sangat banyak. Dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu. Wahyu pasal 10 ayat 1 di sana itu nanti akan digenapi. Dari putra bangsa negara Indonesia yang memiliki pengalaman surga bumi, dari pengajaran yang diajarkan kepada umat itu didapatkan dari tahta Allah, suara Allah sendiri yang disampaikan. Orang itu hidupnya karena janji Allah. Mukanya sama seperti matahari, katakan, bersinar karena kedekatannya, keintimannya dengan Allah itu. Seperti Musa, di saat dia itu intim dekat dengan Allah, di saat Musa itu turun dari Gunung Sinai, seluruh masyarakat, katakan, bangsa pilihan Allah itu, umat Israel, tidak mau memandang Musa, ketakutan mereka. Akhirnya Musa disuruh pakai tutup muka itu. Mukanya Musa dipakai cadar kalau sekarang. Tokoh yang adalah Wahyu pasal 10 itu intim dengan Tuhan, memiliki pengalaman surga bumi. Dikatakan kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi. Laut itu munculnya antikris. Laut itu berbicara lautan manusia. Dari tengah-tengah muncul antikris. Dari bumi nanti muncul nabi palsu. Jadi kalau itu yang menahan itu masih ada, belum disingkirkan nanti, antikris dan nabi palsu belum bekerja secara terang-terangan. Kalau antikris dan nabi palsu itu nanti muncul, orang-orang yang tertinggal pada saat itu tidak masuk dalam kemuliaan Allah akan disiksa. Darahnya sampai habis, setelah habis baru dipenggal lehernya. Mengapa disiksa? Supaya meninggalkan Kristus. Setan iblis itu tahu bahwa orang yang percaya pada Kristus selamat, dosanya diampuni. Sebab itu kalau mau percaya pada Kristus itu sangat sukar. Mereka takut, dibuat hati mereka ragu dan sebagainya. Nah sekarang saudara yakin sebagai orang pilihan Allah, saudara dikasih oleh Allah. Amin. Indonesia, bangsa yang besar, negara yang besar ini, sejak purbakala, Yesaya pasal 46 ayat 9 dan sampai 11 itu, dipilih
dirancang oleh Allah. Dan rancangan Allah itu kuasa Allah nanti yang akan melaksanakan melalui alatnya. Wahyu pasal 10. Di bawahnya ada 7 guru, di bawahnya lagi ada 70 penatua dan sebagainya. Saudaraku, saudara bahagia. Biar dunia semakin sukar, tetapi kita menantikan janji Tuhan. Amin. Menantikan janji Tuhan dalam semuanya yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Lakukan dalam kasih. Dalam suratan Korintus katakan, kerjakanlah dalam pekerjaan, lakukan dalam kasih. Lakukan dalam kasih. Jangan dengan paksa kerja. Lakukan dengan kasih. Tanggung jawab. Nah, kita ke sana lagi. Setelah dipilih, kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kalau kita ingat Indonesia itu bangsa yang terpilih, negara yang terpilih dari sekian negara. Amin. Ya, lanjut. Umat pilihan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Terus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Dari kecil terus sempurna, tidak ada. Kecuali satu, namanya Yesus Kristus. Dia tidak ada dosa sedikit pun. Kita ini diambil dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Ya, lanjut. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau orang itu tidak dikasihi, rasanya hampa hidup, bingung. Apalagi tidak dikasih Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Saudara merasakan belas kasihan Tuhan? Kalau bukan belas kasihan Tuhan, kita tidak ada di hadapannya sekarang ini. Kita ini berada di hadapan Tuhan. Kita ini hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, negara yang besar ini. Bangsa yang dipilih Tuhan. Indonesia yang dipilih Tuhan ini, kita berada di tengah-tengahnya. Di antara sekian nanti yang akan dipakai oleh Tuhan, terhadap kuasa Tuhan akan memakainya, termasuk kita ini nanti akan dipakai untuk menjangkau bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Supaya apa? Percaya pada Kristus sepenuhnya. Kalau nanti sudah disatukan, dalam Kolose tadi katakan, disempurnakan. Di situ Kristus sebagai kepala baru turun. Nah, kalau saudara yakin, kita semua yakin, kita ini bangsa yang terpilih. Kita kembali lagi pada Roma pasal yang ke-8. Pasal 8 ya. Ini indah sekali ini. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi setelah dipilih, dipersiapkan menjadi imamat-imamat yang rajani, dikasih Allah, Allah selalu di sampingnya.
Allah selalu di pihak kita. Saudara bangga disertai Tuhan? Saudara bangga? Saya bangga. Yakin Allah di pihakku. Jadi kalau kita ini hidup, ketemu orang hidup ini bermasalah, Tuhan tolong doakan ini. Nah, kalau saudara yakin yang di sampingmu itu yang akan mengatasi masalah orang itu. Jadi saudara jangan ada tanda tanya besar, nanti bagaimana ya? Yang di sampingmu, yang di pihakmu itu yang akan menolong masalah apapun jadi sampaikan sesamamu itu. Amin. Amin. Paham hal ini? Kita ayo paham. Rasul Paulus menegaskan, meneguhkan hati orang-orang pilihannya, pilihan Allah sendiri. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Allah itu di pihak kita, Allah itu di samping kita, menyertai kita. Ya tinggal saja, silakan mau menyampaikan apa, permasalahan apa. Yang di pihakku ini Allah yang Maha Besar, Tuhan yang hidup, Dia akan menolong masalah hidupmu. Asal orang itu mau percaya apa yang saudara katakan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang siap senantiasa mendengar keluh kesah, doa-doa saudara yang ternaikkan untuk sesamamu, untuk pergumulanmu. Dia yang di pihak kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia itu memberikan. Dikatakan Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah. Sebetulnya Dia itu Allah sendiri. Dia berikan dirinya. Tidak mungkin kalau Dia itu tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Kebutuhan manusia itu apa kok? Yesus Kristus bisa mengajar murid-muridnya, Matius pasal 6 ayat 25 itu. Jangan kamu khawatir mengenai makananmu, minumanmu, pakaianmu, tempatmu. Hidup itu lebih penting daripada pakaian, daripada makanan, daripada apapun yang kamu inginkan. Lihat burung pipit di udara, yang tidak menabur, yang tidak menyimpan di lumbung, itu dipelihara oleh Bapa di surga. Lihat bunga bakung di padang yang begitu indah. Bahkan Salomo di dalam, nah ini, di dalam kemegahannya pun tidak memakai pakaian yang seindah seperti bunga bakung ini. Itu Allah mendandani sedemikian. Terlebih lagi, Ia Tuhan akan mendandani hidupmu, didandani, dilengkapi dengan kuasa. Kuasa darah Yesus Kristus yang sanggup mendandani, yang hitam kelam dosanya dibersihkan, jadi bersih. Itu darahnya yang dandani. Setelah itu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini saudara, mengenai kebutuhan hidup, Tuhan itu melengkapi. Tempat Tuhan itu persiapkan. Haleluya. Nah selanjutnya, Dia menjadi pembela bagi kita. Coba di dalam ini
Ini di dalam Yohanes, Injil 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Iya, iya enggak? Dia tidak akan membiarkan kita. Dia di pihak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja, pemuda-pemudi, anak-anak, ingat, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia menyertai kita. Dia selalu di pihak kita. Roh yang maha besar, Roh Kudus yang maha besar itu menyertai kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dibaca dulu di sana. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Roh Kudus yang dikatakan Allah di pihakmu itu tidak bisa dilihat. Allah itu bagaikan sang maha cahaya, bagaikan matahari, tetapi dia di atas segalanya. Dia maha hadir di dalam kekuatan Roh Kudusnya. Dia hadir dalam hidup kita. Dia maha besar. Kuasanya tidak terbatas. Amin. Kuasanya tidak terbatas Roh Kudus itu. Nah, kalau ayat 15 ini bagi orang yang mendapatkan tugas tadi di dalam Yohanes 15 ayat 17. Supaya pergi menabur kasih. Dalam menabur dalam kasih ini saudara, ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Roma 8:31, Allah itu di pihak kita dalam hidup kita. Dia Roh yang maha besar. Nah, kalau Yohanes 14 ayat 26 sekarang. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini Roh Kudus itu menolong, menghibur, mendidik dalam segala sesuatu, mengingatkan kebenaran firman dalam diri kita. Firman yang telah kita terima, yang kita dengarkan, itu supaya diimani. Bangsa pilihan Allah yang telah dilepaskan dari kegelapan, dijadikan umat yang dikasihnya, dijadikan imamat yang rajani, akan dipakai di dalam kegerakan berita kitab Wahyu akhir zaman, yaitu kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Supaya tubuh Kristus yang esa bisa sempurna, gereja bangsa kafir menyatu dengan gereja bangsa Israel. Itu melalui kegerakan kuda putih nanti yang dipakai bergerak ke sana. Dari penggeraknya
dari Indonesia. Tokoh yang keluar, yang turun dari surga, Wahyu pasal 10 itu digenapi. Dan kalau itu sudah digenapi, kegerakan akhir zaman akan terjadi, akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita yakin Sang Penolong yaitu Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diingatkan, diremakan, dihidupkan firman itu dalam pribadi kita. Saudara, umat yang dikasihi, dipilih oleh Tuhan. Indonesia, bangsa yang dipilih. Sejak purbakala, puji Tuhan kita hidup di akhir zaman ini. Kalau Tuhan menghendaki, kita akan menyaksikan, menikmati keagungan, kebesaran Allah. Penggenapan dalam Wahyu pasal 10, penggenapan dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-11 itu. Dari negara yang berlambang burung Garuda, Tuhan akan pilih umat yang akan menjangkau bangsa pilihan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita renungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Sama-sama menerima berkat besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pengorbananmu di Kalvari untuk umat manusia yang berdosa, yang percaya dosa-dosanya dihapus oleh darah, menjadi kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan lihat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Tuhan di pihakmu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.